Oke, seperti biasa, Panji kalau sedang tur stand up ke setiap kota pasti sharing sama komunitas. Di hadapan gua di balik kamera sedang ada anak-anak stand up Indo Surabaya. Jadi mumpung saya lagi di sini, kalau mau nanya soal stand up Indo, soal stand up silakan nanya aja, nanti dibantu dijawab sama gue kalau gue ngerti jawabannya. Kalau nanya mebel-mebelan, tanya sama saya. Gautama sangat kompeten untuk menjawab pertanyaan Anda karena dia adalah the real suci champion. People champion. People champion. Silakan teman-teman, gue dari zaman mereka yang bercanda kali ya. 2012, bayangin dari hah? Enggak bener kata sini. Pokoknya setiap kali tur ke Surabaya, setiap kali tur pasti ada sharing. Teman-teman mesti nggak pada tahu karena terakhir waktu Komedi Menoy yang ikutan sharing siapa? Cuma 2 sih, saya udah meninggal. Sekarang baru lagi. Jadi silakan. Emang ini selalu kayak gini, selalu menyempatkan diri untuk ketemu sama teman-teman. Mumpung lagi ada founder, mumpung lagi ada juara suci. Silakan tanya apapun. Pakai mikrofon. Silakan. Ayo. Nah, itu yang paling belakang tuh, tolong dikasih mikrofonnya. Saya kayak outlander ya ini ya, tapi sebenarnya saya juga ini sih kayak 2-3 kali gitu coba open mic. Oke. Namun nggak menemukan apa? Titik temu dengan komunitas. Kalau saya sih ngerasanya. Irisan. Soalnya barangkali dari kayak apa ya? Saya tipikal orang yang gini, tapi ternyata di komunitas tipikal orang. Nggak nongkrong sama anak-anak komunitasnya aja, tapi kalau open mic datang-datang. Nggak nyambung. Nggak nyambung aja. Nggak juga. Antara aku sama mereka kayak gitu, jadi kadang iya, kurang cocok gitu loh. Sebenarnya adalah kepribadiannya Mbak ini sama anak-anak yang ada di komunitas kurang cocok, kurang satu chemistry gitu, sehingga dia belum menemukan rasa nyaman. Apa? Termasuk? Mbak ini namanya siapa? Iza. Oke, saya coba untuk jawab sebisa saya Mbak Iza. Terima kasih banyak. Mbak Iza, tujuan Mbak Iza ikutan komunitas apa? Jadi kayak kok pengen ya nyoba gitu, soalnya juga kan banyak untuk apa ya, nah itu salah satunya saya juga pengennya gitu. Mungkin dari ngelucu kali ya, soalnya saya juga suka nonton stand up komedi. Nah salah satunya mediumnya ya stand up komedi ini. Artinya sebenarnya Mbak Iza itu kan tujuannya ikutan komunitas untuk belajar stand up, bukan untuk berteman kan? Jadi sebenarnya nggak masalah kan kalau nggak nyambung. Oke, Mbak Iza ya, Iza sama yang lain nih. Ini Mbak Iza ini sebenarnya pertanyaannya sangat klasik. Saya beberapa kali teman di tempat lain. Jawaban saya sama Mbak Iza. Nggak ada yang bilang ketika kita masuk ke sebuah SMA kita harus nyambung sama semua teman-teman yang ada di SMA tersebut. Kalau iya bagus, tapi kan enggak juga nggak apa-apa. Karena kita masuk sekolah untuk belajar, bukan untuk berteman. Di komunitas di seluruh Indonesia, nggak semuanya nongkrong. Ada yang cuma datang, open mic, pulang, nggak apa-apa. Kalau Mbak Iza kayak gitu terus diganggu, artinya nyambung dong sama kita, nongkrong dong sama kita, gitu. Ya, diemin aja orang nggak nyambung gimana? Nah, cuma
belajar stand up atau seminimalnya public speaking secara komedi. Jangan sampai niat belajarnya bagus itu jadi terganggu karena kenapa gue gak nyambung. Emang harusnya? Emang harusnya? Gak harusnya. Mbak Isa, SMA-nya di mana? Jombang. Nah, di Jombang kan di SMA-nya kan nggak semua berteman sama Mbak Isa dong, sebagian doang. Iya, berapa persen dari sekolah tersebut? 10-15% dari seluruh 3 angkatan SMA. Juga jadi kayak semua kenal jadi temannya biasa. Berarti dari dulu emang biasa juga. Ya berarti nggak masalah kan sebenarnya. Nggak masalah sebenarnya, tapi kayak Nggak usah dipermasalahkan soal nyambung, nggak usah itu jadi kekhawatiran. Kalau mau khawatir, khawatirlah kenapa kamu nggak lucu-lucu gitu misalnya ya. Fokusnya ke situ aja. Karena coba nengok kanan kiri nih. Ini pasti banyak yang nggak nyambung juga. Saya ngeliat tampak-tampakan, iya kan? Itu juga nggak nyambung, juga nggak nyambung, ya kan nggak nyambung. Terlalu khawatir terhadap hal yang nggak perlu. Kalau kita di sini untuk belajar stand up, datang belajar pulang, udah selesai. Aku nambahin dikit, kayak kalau memang ada sungkannya ya, mungkin yang dibilang adalah ada tanggung jawab komunitasnya loh bang. Mungkin kalau dimintain tolong, ya sebagai anggota komunitas aja gitu. Kalau dimintain tolong apa, ayo event jadi ini atau mau bantu apa ya udah. Tapi ya itu tadi, menurutku berkomunitas sama abis itu join ke circle-nya mereka itu sesuatu yang berbeda, ya udah gitu. Nggak harus dipaksain menurutku ya. Siapa yang maksa beta? Wah, sama yang maksa Mbak Jagong dah. Cuma komunikasi tidak maju. Sidoarjo tuh. Ya itu maksudku. Sayang dia nggak pakai mikrofon tuh barusan. Terus kalau minoritas kenapa? Sungkan. Mbaknya pengen terkenal atau pengen ngapain sih kita di sana? Ya udah ngapain? Kenapa kita peduli sungkan-sungkan ngapain? Ini tipikal beda ya sih, nanti bisa dikondisikan lah itu. Gak usah peduli. Anak Sidoarjo, stand up Sidoarjo, stand up Gresik, stand up Blitar, stand up Surabaya. Gak peduli, gak usah peduli. Mbak, saya peduli sama kesuksesan Mbak. Persetan yang lain, sungkan biarin aja. Mbak datang untuk belajar stand up. Aman? Ya. Iya Mbak Iza maaf saya potong ya biar bisa yang lain. Mbak Iza khawatir secara hal nggak perlu. Anak Jogja lebih begaul, lebih enak begaulnya. Ya pindah aja ke Jogja, kenapa jadi masalah? Kalau nggak bisa pindah ke Jogja, ya udah terima aja komunitasnya kayak gitu. Tapi anaknya nggak asik, ya nggak apa-apa. Lu di situ bukan untuk begaul, lu di situ belajar stand up. Iya Ngerti nggak? Iya. Iya sih, iya udah. Mbak mau belajar stand up kan? Mau. Nggak usah peduli nyambung atau nggak segala macam atau nggak usah peduli. Oke. Enggak setiap Pasti nggak terima, Iya. pasti nggak terima. Makanya saya kasih tahu, Mbak fokus terhadap hal yang salah karena Mbak nggak mau fokus terhadap hal yang paling penting, itu belajar stand up. Mbak lari dari tanggung jawab Mbak untuk belajar stand up dengan mempermasalahkan hal-hal kayak gitu. Nah itu. Udah selesai. Sama-sama. Yang lain? Susah kalau setiap komunitas ada sunprasnya itu susah. Ada yang bisa ngajarin atau Bisa nih Mas ya. Mikrofon. Oke. Udah ada. Mau mewakilin pertanyaannya Mbak Resti. Kebetulan giginya lagi sakit, nggak bisa. Ya, nggak, tapi mikrofonnya jangan lupa. Kalau bahas materi cacat terus, boleh apa enggak? Misal POV-nya digonta-ganti, apakah penonton akan bosan? Itu pertanyaan dari Mbak Resti. Mbak, ini juga nih anak komunitas itu suka mempermasalahkan hal yang aneh. Lucu aja dulu untuk waktu yang lama. Tapi aku udah lucu setiap tahun, lucu 5 tahun, lucu 6 tahun. Gak usah mempermasalahkan, takutnya orang bosan. Kalau lucu gak bosan. Siapa? Dani. Dia. Ada gini. Dia gak punya pilihan lain, dia cuma bisa ngomongin cacat. Dia nggak bosen ngomongin cacat, kenapa? Karena cacat adalah dia.
Sama seperti Panji nggak bosan ngomongin politik dan orang nggak 2010 sampai 15 tahun, Mbak. 15 tahun ngomongin politik. Kenapa nggak bosan? Karena lucu. Selesai. Ya, jadi sekali lagi, anak-anak stand up itu tuh seneng banget memfokuskan sama hal-hal yang nggak perlu. Bang Panji, gimana saya belum nemu persona? Lucu aja dulu. Waktu itu ada yang nanya, Bang Panji, saya pengen punya nama panggung. Nama panggung? Nama panggung kan kasih sama orang ya udah panggung. Ini open mic aja belum itu orang. Udah mikirin nama panggung. Kita semua, lu semua terlalu mengkhawatirkan hal-hal yang nggak perlu khawatirkan. Orang bosen, nggak nyambung sama apapun, hanya karena lu menolak untuk fokus sama hal yang harusnya lu fokusin, yaitu menjadi lucu. Karena lu nggak bisa lucu, lu mempermasalahkan hal yang lain. Temenan nggak nyambung, takutnya bosen, nama panggung. Salah itu semua, salah. Fokus lagi sama joke lu. Gue bilang, mata lu buta sebelah ya? Oke, dari umur berapa? Dari umur? Dari lahir. Dari lahir. Oke. Oh, dia nggak bisa ngomong ya, sakit gigi. Dari lahir kan? Itu kan akan jadi bagian dari diri lu selamanya kan? Lu pasti akan ngomongin soal lu menjadi perempuan berhijab, perempuan yang mata juga sebelah. Udah sebenarnya bakal seperti itu. Gak apa-apa. Pasti ada yang nyari kok. Aku pengen nonton ini, sudut pandangnya Mbak ini apa ya? Pasti ada yang nyari. Selama lucu. Nah, itu dia. Kalau bilang, tapi saya ada lucu setiap open mic. Belum tentu. Setiap bikin show, setiap sun, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun belum lucu. Fokus di lucu aja dulu, nggak usah difokus yang lain-lain. Diomelin dulu, ketemu sama founder, saya diomelin bagus. Biar lahir komika-komika solid. Seperti Gautama, founder aja dilawan bro. Ernest Prakasa dilawan, gila. Pemberani. Ada tambahan? Iya, maksudnya kalau khawatir sama polanya, justru kalau memang polanya udah solid ya, pola bikin materi, orang nggak akan, justru malah itu akan jadi apa ya, daya tarik orang untuk nonton. Oh, aku pengen nonton jokes yang begini, adanya di dia, yaudah aku nonton dia. Menurutku ya, selama aku ini akhir-akhir ini kan bikin sebagai konten kreator bang, lebih banyak ya. Nah itu polanya pun aku ulang-ulangi terus, tapi tetap ada aja orang yang datang lagi untuk komen, datang lagi untuk nanya, Mas menurutku ini gimana, menurutku gimana ya. Menurutku malah jadi bukan orang bosen, malah orang akan nyari kalau aku nemunya sekarang ya. Aman. Next question, silakan. Nah, kan nama saya RC. Ini Saya siapa? stand up Indo Surabaya enggak. Oh, enggak. Saya sendiri. RJ. Rizal. Iya. Aja-nya. Oh, Iya, Rizal, pakai J. Iya. Pertanyaannya, bagaimana cara agar kita tahu gaya komedi kita atau gimana supaya jadi diri sendiri ketika stand up? Apa bang? Yang apa? Bagaimana cara agar kita tahu gaya komedi gaya kita ketika stand up dan gimana caranya jadi diri sendiri? Ini pertanyaan menarik nih. Gautama bisa jawab. Jawab. Aduh. Kalau nggak aku jawab dulu nih. Iya coba, saya nambahin aja deh. Sambil mikir. Nah. Itu jawabannya. Itu pertanyaan yang paling benar. Semua orang ketika stand up itu berkesendian. Seni itu adalah ekspresi diri. Apa yang mau diekspresikan kalau kita nggak kenal diri kita sendiri? Ya. Nah, ada dua cara untuk menemukan identitas kita ketika kita stand up. Tidak dulu stand up, kalau cari diri sendiri, atau ya stand up dulu aja tanpa harus peduli identitas seperti apa. Kita stand up aja semau kita. Pilihan pertama itu membutuhkan kamu untuk mengeksplor. Ya. Kita tuh nggak tahu diri kita apa sebelum kita dihadapkan sama berbagai macam situasi. Cari pengalaman seluas-luasnya, berteman seluas-luasnya, tempat diri kita sendiri hidup. Makanya banyak komika-komika yang masih muda tapi karakteristiknya itu orang karena dia dapat sendiri sebelum stand up. Iya. Banyak orang ketemu stand up sebelum ketemu dirinya sendiri sehingga karya seninya mirip orang lain. Nah, tinggalin dulu aja stand up, habis itu explore. Atau kalau saran saya stand up aja terus. Nanti lama-lama kita akan nemu sendiri kok. Kita jadi tahu apa yang mau kita bahas, apa yang nggak mau kita bahas.
yang kita mau bahas pengennya pendekatannya kayak apa. Misalnya ada kejadian besok di Pamekasan gitu, ada 2 orang Madura rebut-rebutan besi di Pamekasan. 5 komika bisa ngomong kejadian yang sama, tapi dengan 5 pendekatan yang berbeda. Nanti kamu akan cari tahu sendiri dengan pengalaman. Menulis aja terus, menulis terus, sampai lama-lama tanpa sadar kan kita lagi prosesnya. Lama-lama dan karena orang yang sabar aja, gak usah dulu. Umur berapa? Apa Mas? Umurnya berapa? Umur 23. Bentar lagi meninggal dia. masih muda. Iya. Jalannya itu kalau menurut lo. Ya. Terima kasih. Kalau aku nambahin ya, kalau emang mau dilatih apa namanya, aku pengen nemu aku tuh orang yang kayak gimana, coba aja ya tadi. Jangan dilucuin dulu. Kalau ada sesuatu, coba respon. Karena kalau menurutku stand up kan opini kan. Iya. Ada kejadian apa, menurutku seperti apa. Yaudah, tinggalin aja lucunya dulu. Menurutku kayak gini. Kalau udah ketemu lah, kok setiap permasalahan kok ada polanya sama nih. Aku selalu menanggapinya seperti ini. Itu mungkin akan jadi karakter. Oh iya. Atau mungkin bisa kayak aku nggak mau nanggepin ini, milih-milih nanggepin yang mana. Itu akan juga jadi ketemu sama, aku nggak tertarik sama ini, aku maunya ngomongin ini. Bagus banget dari gue tambahin lagi dia bener banget. Ketika lu ketemu sesuatu, pertanyaan gue tambahkan adalah apa namanya, opinimu apa? Iya. Di aku gimana nih? Menurutku apa? Iya, menurutmu apa? Respon. Responnya. Setelah ketemu, nanti kamu tanya lagi sikapku terhadap ini apa? Suka, nggak suka, benci, takut, males. Cuek gitu. Makin lama kan jadi makin jelas. Ya. Misalnya gini, paling gampang aja. Sikapmu terhadap Prabowo, setuju nggak maksudnya? Lebih ke cuek sih. Lebih ke Cuek. cuek. Nah, itu kan menarik kan? Ada orang yang sebel banget, ada yang pro banget. Kamu cuek banget, itu aja udah diri kamu sendiri. Cuman kadang-kadang kita suka berpikir, gue nih kayak gimana ya? Padahal kamu tuh udah ada gitu karakteristiknya. Ketika ada seperti opinimu terhadap itu apa, sikapmu terhadap itu apa. Oke, kejadian yang lain, opinimu terhadap itu apa, sikapmu terhadap itu apa. Semua opini dan semua sikap itu kan subjektif sifatnya. Iya. Selama kamu benar katanya gak mau mendiskusikan untuk mengetahui opini dan sikap, lama-lama kamu jadi tahu sendiri karakter. Kayak kalau dari bilang sikapnya aman aja, Iya. gak ada masalah deh. Sama ini gak masalah, sama itu gak masalah. Sikap dia, gak apa-apa. Baru habis itu cari lucunya. Kalau mau ditulis jadi materi, kalau mau tinggalin juga nggak apa-apa. Jadi itu bukan interestmu di situ untuk membahas. Exercise yang baik. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas. Siapa dulu? Nanti gantian. Satu lagi mikrofon apa sini? Oke. Kamu silakan. Kamu pernah dibilang orang kayak dia nioi tapi laki nggak? Kata founder saya katanya kayak Doni Penceng bang, Doni Penceng, Cak Doni yang ikut suci terus. legendnya audisi. Legend audis. Iya lagi. Yang jualan nih sama. Iya. Dan sama-sama sales kami bang. Bang, portofolio kita sama, saya juga sales, punya anak bini juga, anak 2 cowok cewek. Saya sales sudah 14 tahun. Karena saya jadi sales bang, sampai sekarang jadi sales juga. Saya tuh banyak kompromi sama banyak hal gitu. Hampir ke semua hal itu saya kompromi. Kenapa? Saya selalu optimis gitu bang. Karena setiap hari tuh bangun pagi tuh saya mindset, saya bisa deal, saya bisa close. Jadi saya kompromi sama semua hal gitu. Sehingga kadang saya tuh setiap menemukan keresahan sedikit, kayaknya nggak apa-apa deh. Setiap mau menulis apapun tuh selalu saya bisa kompromiin gitu loh. Akhirnya saya nggak kesulitan, selalu stuck buat nulis gitu. Nah itu pernah dalam kondisi kayak gitu, terus nyikapinya kayak gimana bang? Lah, nih aku malah justru penasaran sama cara pikir dia, kenapa dia bisa se-positif itu. Tapi kalau dia malah bilang kalau stuck gak bisa ngolah jadi materi, malah aku aneh gue. Karena sudut pandangnya udah lucu menurutku. Masa tiap hari bisa sih positif terus, gak ada curiganya sama kehidupan gitu. Itu justru menurutku sudut pandang yang unik gitu. Karena kebanyakan komik itu pasti biasanya kalau nggak seuzon, kesel atau apa,
Cuman kalau emang dari sudut pandang itu menurutku malah menarik, tapi kalau mau bilang stuck untuk dijadiin materi aneh gitu. Masnya namanya siapa? Gustav. Gustaf. Mas Gustaf, kalau menurut saya, Mas Gustaf belum bisa nulis joke. Udah itu doang. Kalau Mas Gustaf bisa nulis joke, apapun sikap kita, terlalu optimis, terlalu stoik, itu pasti bisa lucu. Nggak mungkin nggak. Nggak mungkin nggak. Belum nemu lucu. Emang belum bisa nulis stand up. Kalau menurut saya. Nggak tahu. Jadi gini, ambil contoh. Saya kan stand up. Saya udah pindah ke New York 3 tahun. Dalam 3 tahun, jumlah open mic yang saya ikut sertai itu tinggi sekali. Sehari bisa 3 open mic, seminggu bisa 5. Berarti 15 open mic seminggu. Saya udah 3 tahun di New York. Di New York banyak orang yang nggak bisa nulis joke. Bisanya cerita lucu. Kalau ceritanya lagi lucu, pecah. Tapi kalau cerita yang dia bawa nggak lucu, nggak pecah. Disitulah kita tahu dia belum bisa nulis joke. Karena kalau dia bisa nulis joke, cerita nggak lucu pun dijadiin lucu karena ada tekniknya. Mas merasa Mas nggak bisa menemukan kelucuan karena Mas terlalu optimis dan pasti bisa lagi. Itu aja lucu. Jadi ketika Mas nggak bisa menemukan kelucuan itu, permasalahannya itu bukan karena Mas terlalu stoik atau terlalu positive thinking. Emang Mas belum bisa nulis joke. Mas pikir Mas bisa. Seperti anak-anak yang ada di New York. Betul. Mas pikir Mas bisa. Tapi kenyataannya nggak bisa. Karena kalau Mas bisa nulis joke, apapun yang Mas punya yang subjektif sifatnya pasti lucu. Saya aja berdua sama Gotama dengar Mas langsung tahu lucunya di mana. Iya. Makanya Kan nemu. Apa tuh bang? ya itu tadi. Sudut pandangnya Sudut aneh. pandangnya aneh. Ada orang nih setiap pagi optimis, ya kan? Betul ya. Lucu itu. Lucu itu. Nggak ngerti kan? Oh iya iya iya. Ya 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 ya. Ujian lucu. Ya 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 ya. Itu lucu. Lucu itu. Lucu itu. Ada orang tiap hari optimis, kok bisa? Bangun tidur nih. Ah, dunia baik-baik saja. Itu lucu. Aku rasa aku akan kaya hari ini. Lucu, kan? Baru sadar kan? Ya ya. Kesimpulannya apa? Emang belum bisa nulis joke. Ada reference nggak bang? Maksudnya biasanya kan kita paling gampang benchmarking sama siapa gitu kan? Ada reference siapa gitu bang yang bisa? Referensi orang optimis. Enggak, itu cara pandang yang salah. Karena nanti kita jadi ngepatronin sama dia. Gak perlu, beneran. Permasalahannya Mas nih, kalau Mas kalau pecahkan, di breakdown sama guru langsung lucu. Masuk barangnya. Iya, tapi kan garis sebenarnya. Tapi permasalahannya itu bukan, oh gua nggak ada orang yang mirip nih. Enggak, permasalahannya emang nggak bisa nulis joke. Nggak bisa nulis joke. Belum tentu kalau nemu orang yang mirip bisa langsung tahu di mana celah untuk Bisa niru, salahnya di sini nih. iya bisa niru, tapi nggak bisa nulis joke. Jadi menurut saya sih balikin aja ke basic. Kenapa orang tertawa? Tahu kenapa orang tertawa? Berdasarkan buku pecahkan sih. Iya apa aja? Perasaan sama apa? Terwakili. Tertindas ya. Inferior. Tertindas sama di luar ekspektasi apa? Hampir. Ini justru yang terakhir ini kamu banget. Ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian ya. Dari situ aja udah ketemu kan jawabannya. Ada yang tidak sesuai. Mas aja bilang Mas aneh. Mas aja bilang saya soalnya optimis mulu. Pokoknya saya pasti optimis. Itu kan Mas aja tahu. Tapi Mas lupa bahwa ketidaksesuaian itu salah satu alasan orang ketawa. Berangkat dari situ. Thank you pak. Oke, next. Silakan. Kalau Hisyam, nama saya Hisyam. Hisyam. Mas ini yang di video Maman Racing bukan sih? Sirkus Maman. Iya, benar. Bukan ya? Mau jawab? Kalau aku karena suka one line jokes, lucunya dulu. Semuanya lucunya dulu. Orang suka mikir nulis joke itu dari keresahan. Hampir. Lebih tepat keresahan yang menggelitik kita. Ya, menurut kita Jadi lucu. gara-gara kita tergelitik, kita tahu bahwa ini bisa jadi lucu.
Kalau enggak, kalau cuma modalnya kesan doang, naikkan atas panggung, ya cuma kesan doang. Emang harus nemu lucunya. Sisanya adalah gimana caranya orang ngerti lucunya di mana. Nah itu teknik, Ya. itu penulisan. Tapi kita harus nemu ironinya dulu. Justru secara komedian itu adalah Penemu ironi, kita ngeliat ironisnya dulu, aneh bener. Jadi ada gitunya, pasti ada gitu ya. Karena kalau nggak berat kalian. Mulailah dari keresahan yang menggelitik. Jadi resah, tapi kita kenapa gitu ya? Ironis kan gitu kan? Kok gitu sih? Gitu. nah karena nemu gitunya, karena kita ngerasa lucu, baru kita kembali gimana caranya orang ngerti lucu di mana. Minimal lucu buat diri sendiri dulu. Betul. Habis itu gimana caranya kamu menularkan ke penonton? Kalau menurutku lucu, ini lucu loh gitu. Nah itu baru pakai teknik. Gautama jago kalau nonton rekamannya Deddy Suci. Gautama tuh jago untuk menjelaskan sama orang kebingungan dia itu lucu, keresahan dia itu lucu. Tonton lagi dari rekamannya Gautama. Mau sekarang? Legend, ya, jangan sekarang. Lagi belajar. Next. Siapa lagi? Masih mau nanya? Ya, nah, perkenalkan nama saya Rizky, Bang. Rizky. Iya. Saya punya masalah ini apa? Saya ini orangnya sulit resah gitu, sama terhadap sesuatu yang menurut orang ini meresahkan gitu. Tapi saya nggak bisa resah, karena saya orangnya kayak lempeng gitu, kayak kalau sesuatu terjadi ya udahlah gitu. Gimana cara saya biar bisa apa ya? Resah gitu. Sama Rizky sama dia. Sama. Masalahnya itu nggak bisa nulis joke. Sambil contoh ya. Danny Beller itu personanya adalah lempeng. Nggak ada masalah. Kalau nggak percaya saya kasih contoh. Ferry Irwandi berantem lawan dukun. Tahu nggak? Tahu. Ferry Irwandi berantem lawan dukun. Ferry Irwandi bilang, ayo buruan, sadat gue. Kalau lu bisa sadat gue, lu gue si kasih Alphard. Danny Beller joke-nya adalah, saya nggak masalah. Saya nggak masalah. Sama dukun nggak masalah, sama Ferry Irwandi nggak masalah. Beneran. Terus dia bilang, dia nggak benci sama dukun, nggak benci sama Ferry Irwandi, nggak pro. Ferry Irwandi juga nggak pro dukun, lempeng aja. Cuman dia bilang, Joki gimana sih? Cuman dia ngerasa aneh aja. Cuman dia nggak mau Ferry Irwandi mati karena kena santet. Tapi pada saat yang bersamaan dia juga nggak rela kalau ngeliat dukun naik Alphard. Kan dia kan lempeng, dia nggak masalah. Jadi dia bilang, gue nggak masalah yang manapun yang benar, gue nggak masalah. Gue mah lempeng aja. Cuman kalau misalkan dia menang, Ferry Irwandi mati. Kalau gimana sih? Pokoknya intinya adalah Kalau dia nggak dukun pengen Ferry menang. Irwandi mati, tapi dia juga nggak pengen dukun naik Alphard karena berhasil membuktikan omongan Ferry Irwandi. Jadi kan lempeng dia, nggak benci dua-duanya. Tapi dia bisa lucu. Kenapa? karena dia bisa nulis joke. Pasti bingung. Bingung. Iya sama kayak dia juga. Padahal lempeng terhadap sesuatu yang ekstrim kan aneh, ketidaksesuaian. Misalnya Palestina dijajah Israel, masa lempeng? Iya, Misalnya, aneh. Ya udah gitu. Kok bisa? Kok bisa lempeng? Aneh kan? Ketidaksesuaian. Ada lucunya di mana? Mungkin menurutmu kalau ada satu topik atau isu yang memang orang banyak ngomongin dan mereka ngerasa ini tuh meresahkan tapi nggak buat kamu karena ngerasa kamu nggak terdampak apa-apa sama isu ini nih, sama topik ini. Iya. Ya kan begitu kan? Ya itu tadi kalau memang bisa diolah dan bisa nulis pasti nemu aja, entah diperbolakan. Misalkan terdampak nih, tapi saya tetap nggak resah. Kayak misalkan saya pernah kecelakaan, terus patah tulang kaki kiri ini. Nggak apa-apa. Patah tulang kayak ya udahlah, besok tinggal operasi gitu. Oke, bagus itu. Orang patah kaki. Ya saya patah kaki, habis itu respon saya setelah tahu kalau kaki saya patah itu kayak ya udahlah, tinggal tunggu orang bantu saya bawa ke rumah sakit, cuma gitu aja responnya. Itu lucu. Itu lucu. Karena, nah ini nih emang gak bisa nulis joke. Kalau kamu cerita soal lempengnya itu kan lempeng kamu terhadap kaki kamu kan? Iya. Pernah berpikir nggak orang lain merasa Sebel nggak dengan lempengnya kamu? Iya kayak Ya kan, misalnya saya orangnya lempeng banget.
Kaki saya patah aja, 6 bulan nggak bisa jalan. Saya mah biasa-biasa aja. Saya jalan dibantuin teman. Saya kemana-mana dengan temen. Lama-lama saya pikir, kayaknya yang resah teman saya deh kadang nganterin kemana-mana. Lucu gak? Lucu anjing, emang lu gak bisa nulis joke bangsa. Emang lu gak bisa nulis joke. Gak percaya dibilangin. Gak bisa nulis joke. Emang gak bisa nulis joke. Percaya sama gue. Kalau lu bisa nulis joke, semua juga lucu. Kalau lu gak bisa lucuin semua, berarti lu belum bisa nulis joke. Oke, ya, terima kasih Mas Panji. Temen nongkrong saya. Temen nongkrong. Sama anehnya. Jangan dicabutin. Ayo, lagi, silakan. Senior bro. Ya, malam Bang Panji, kenalin. Sofian. Iya. Setelah turun berat badan. Oke. Apa pengaruh pola hidup sehat buat Bang Panji? Karena saya merasa kesulitan, males atau Buntu otak, selain karena sibuk kerja, karena saya merasa lebih gemuk daripada Sampai gula kayaknya mas. maksudnya mungkin ketika Bang Panji mengubah pola hidup, ketika ada diet, apa yang terjadi? karena 2 minggu lalu saya MC jam 10 saya deg-degan dan minta turun kayak ya takut aja meninggal di hadapan komik mediocre kan sangat Malu banget. Meninggal di hadapan komik mediocre. Ya Allah. apakah pola hidup apakah pola hidup yang setelah Bang Panji itu berubah dari Bang Tama juga mungkin apa bisa Nah saya mah makin gendut ini. Thank you. Itu ketakutan terbesar semua terapi itu. Open mic, kalau lagi open mic itu terlalu parah. Tiga lah, open mic semua. Dua, ini Saya yang jawab ya karena nanyanya kan Iya, nanya ke Bapak Panji. sama mungkin ada dua jawaban. Saya memang percaya banget bahwa semakin sehat semakin tajam otaknya. Saya memang sengaja menginvestasikan ke otak dan kepada kebugaran lebih tepatnya. Lebih bugar, otak lebih itu udah pasti. Saya memang dengan sengaja. Saya lebih banyak makan sayur sekarang ketimbang daging karena daging bikin saya inflamasi. Jadi ada sini-sini yang sakit, terutama olahraga. Dan kalau makan daging karena inflamasi jadi nggak bisa setiap olahraga. Akhirnya jadinya kalau nggak kebakar, terus jadi capek mulu, badan gemuk, morok mengganggu kebugaran. Makanya Gautama melihat betapa geliat-geliatku di lapangan bola itu. Just Roy. Jadi itu memang sih, saya yakin semakin bugar, semakin sehat, semakin tajam otaknya. Tapi juga perlu diingat, Pasca turun berat badan, saya memang 3 tahun di New York. Berada di New York itu mengubah segalanya. Saya baru sadar, saya tuh malas jadi komunitas kami. Malas dengan kata, karena founder ya, nggak ada yang nantang gitu. jangan lu setup gitu. Atau kalaupun ada, bukan datang dari orang yang saya respect. Pas di New York, karena saya paling tinggi kan. Gautama bisa, Mas Panji setupnya panjang deh, Allah. Tapi di New York tuh karena stand up comedy itu lahir di New York dari tahun 1960, orang malas nunggu setup lama, naik tuh harus langsung lucu. Makanya kalau diperhatiin, jok-jok sejak pindah ke New York tuh emang berubah, lebih pendek-pendek. Ada one-liner lebih banyak. Makanya sekarang ngumpulin 1 jam Perempatnya lama banget. Dulu gampang banget dapat 1,5 jam. Panjang gitu. Jadi ada faktor pindah ke New York juga dan diterpa untuk jadi komunitas jogging lebih baik. Dan ada faktor juga itu membuat kita jadi lebih cermat gitu otaknya. Saya belajar dari LeBron James. Kalau pengen usia panjang di pertandingan ini, ya perbaiki. Aset kita kan yang bikin saya berhenti jadi vegan adalah karena dokter suruh banyak makan omega 3. sempat vegan kan? Sempet.
dari 2019 Oktober sampai 2024 awal. Habis itu ketemu dokter gizi, dia bilang harus makan ikan biar dapat omega 3. Saya bilang omega 3 kan ada juga dari kacang itu ada omega 3. Dia bilang itu bukan omega 3 itu dipakai sama otak. Suruh makan ikan, terus saya mulai lari, terus suatu hari saya ngaca habis lari 1 kilo saya ngaca, badan saya terlalu kurus. Ternyata nonton video harus lari itu menghilangkan masalah otot. Jadi kalau mau lari harus nge-gym, dan kalau mau ngebentuk otot harus makan daging. Nah akhirnya sekarang jadi masih banyak sayur. Aja sama asisten saya tiap hari makannya gara-gara sama telur dadar mulu. Tapi jadi ada lebih banyak ikan, lebih banyak daging. Gitu. Lagian gini, umur lu berapa sekarang? 9. Misalnya lu terkenal dan viral dan punya anak umur 33, misalnya pengen selama-lamanya kan ngerasain sayang banget udah terkenal. Tiba-tiba setahun kemudian meninggal kan, sayang banget. Tuh. Nah ini saya pakein aja, ringkasin karena Bang Panji saya takkan kepanjangan tadi. Jadi Bang Panji itu bukan lebih bugar, lebih disiplin dan konsisten. Bugar dan yang lain adalah hasil dari disiplin dan konsistennya menurutku ya. Oh iya, bagus. Itu lebih sederhana. Lebih ketat aja dia kayaknya di New York. Betul. Ada lagi? Mikrofon tadi di mana sih saya? Ya silakan. Ini open gue. Betul. Ya, tanya kamu. Siang Mas Yudi. Ya. Malam sampai ya. Ya. Tukeran deh untuk kalian show. Jangan nanya apa. Kenalin nama saya Fandi, Bang Panji. Mau nanya ini, pilihan karir di dunia stand up kan banyak banget, baik di depan layar maupun belakang layar, seperti komika, scriptwriter, manajer atau dan sebagainya lah. Itu sebaiknya kita itu mencoba segala pilihannya atau kita lebih baik dalami satu sumur terlebih dahulu? Itu hati sih menurutku, panggilan hati. Senangnya di mana? Mungkin awal-awal gabung komunitas ya udah kayak explore dulu kalau event tuh tugasnya ini apa, sebagai penampil tuh rasanya gimana, di balik layar tuh lebih seru atau enggak. Tapi habis itu pasti kalau udah sering ngelakuin itu semua pasti ada kayak, oh ternyata aku lebih senang di sini nih. Dan itu sah-sah aja menurutku. Kalau emang itu aku pengennya di situ aja gabung komunitas tuh jadi itu ya menurutku nggak apa-apa, karena itu semua elemen penting kalau sebuah pertunjukan ya. Kalau udah jadi sebuah show dan punya peran di event itu gitu. Pilihan pekerjaan pun ya begitu. Itu akan untuk komunitas itu penting untuk apa? Numbuhin bibit-bibit apa? Pengen jadi apanya itu menurutku. Yang juga setuju. Gak mesti semua kan kamu nanya. Cobain semua. Atau ya. Kalau saya sih stand up pegang, cobain yang kamu suka. Kalau sukanya foto, cobain semua foto. Kalau sukanya promo, cobain yang suka aja. Gak usah dipaksa. Ya. Coba Agus. Fandi. Siap, terima kasih Bang Panji, Mas Gautama. Mantap. Siapa lagi mau nanya? Yuk, silakan. Anjay. Bang, mau tanya. Ya. Kita sebagai komik ya, apalagi komik awam pemula, kan dianjurkan untuk membahas materi tentang yang terdekat diri sendiri dulu. Nah, sedangkan banyak fenomena atau peristiwa di luar tuh yang saya punya opini gitu loh, saya pengen bawakan ke materi. Apakah boleh dan atau di saat seperti apa saya boleh membawakan materi tentang observasi atau riset itu tadi? Aku aja dulu ya. Aku singkat aku online. Ya, oke. Ya sih. Kalau udah bisa bikin penonton ketawa dari joke tentang diri sendiri, baru boleh geser. Udah bisa bang? Berapa lama? 5 menit? 15 menit? Udah bisa bang 15 menit? 30 menit? Udah bisa bang 30 menit? Sejam. Kalau udah sejam, udah ngumpul sejam materi yang bisa bikin orang ketawa dari diri sendiri, baru boleh geser. Itu kalau menurut saya.
Kalau buat aku dianjurkan kan belum tentu harus dilakukan ya. Rebel. Yang penting lucu bang. Yang penting lucu. Yang penting lucu. Kalau punya opini nggak perlu takut komunikan aja. Yang penting lucu. Masalahnya lebih mudah mengajak penonton ketahuan diri kita sendiri kan. Oh iya. Dan mengajak penonton ketahuan yang lain. Masalahnya di situ. Jadi ibarat kata level satunya belum tamat, mau coba-coba level 2 kan. Untuk bisa level 2 kan basicnya gara-gara menguasai level 1 kasarnya ya main video game. Iya. Bener nggak? Oh iya benar, berarti harus pengetahuan diri sendiri dulu. Ngeyel. Ada di situ. Ngeyel. Founder bro. Aman. Next question, yes. Nama saya Alvin, Pak. Alvin. Ya. Kadang ada di momen waktu kita kombut, itu malamnya itu kita dapat kombut dari beberapa temen, itu lucu banget. Terus ketika besoknya waktu kita bangun itu kok nggak selucu kemarin, kayak ada momennya aja gitu. Waktu malam itu gimana sih? Kombutnya mabok nggak? Kalau mabok semuanya diketawain. Pertama-tama Gautama betul. Kalau mabuk sama kalau ngantuk, pernah kombut ngantuk nggak? Betul, komedi ngantuk bang. Kalau lagi ngantuk semua lucu banget. Kalau jam 1 gitu. Itu lucu. Malah yang kamu rasakan itu justru sehat. Bahwa kok pas nongkrong lucu, pas sendiri enggak ya? Itu adalah radar yang sehat. Takutnya lucunya di situ, kayaknya lucu juga nih. Pas di bawah ternyata mengejutkan. Kan hasilnya nggak apa-apa. Emang itu sering terjadi. Sekarang kita coba tes aja. Waktunya itu jadi lucu karena semua orang ngerti lucunya di mana. Kan itu doang. Berlima ketawa nih. Karena semuanya ngerti lucu di mana. Sekarang pertanyaannya adalah gimana caranya 25 orang yang nonton open mic itu juga ngerti lucunya di mana. Waktu itu kan semua orang ngerti lucunya di mana karena saling tektok tuh, jadi kesepakatan terhadap lucunya itu dilakukan bersama-sama. Ketika penonton kan pasif, kita yang mesti bawa semua itu. 5 orang membantu membuka lucunya, sekarang 1 orang harus bisa membuat semua 25 orang ini Ngerti lucunya. Jadi permasalahannya itu adalah karena 5 orang ini udah ngerti. karena sambil ngobrol. Tapi kan kamu nggak bisa ngobrol sama penonton. Kamu datang udah Langsung jadi joke. Nah joke-nya itu dipikirin gimana caranya via open mic memang dengan open mic supaya orang ngerti lucunya di mana. Takutnya cuma jokes tongkrongan aja. Itu juga. Bukan untuk sebuah materi yang bisa diketawakan banyak orang. Sering kan soal ngerti lucunya di mana itu adalah karena emang internal aja joke. Penonton nggak makanya open mic banyak yang sepi karena mereka suka ngomongin hal-hal yang komika ngerti. Penontonnya nggak ngerti, nggak sepi deh jadi gitu. Ya. Lama-lama ya, makin lama kita nulis stand up, makin kita sadar bahwa bagian paling sulit dari nulis joke itu bukan ide lucu, tapi gimana caranya kita rangkai kata-kata yang membuat orang ngerti lucunya di mana. Itu bukan permasalahan sensitivitas komedi, itu permasalahan teknik berbahasa. Mana bahasa saya 5, bahasa Indonesia saya 5, 4. 3, 2, 1. Sampai ada tambahan? Ya itu tadi, itu tinggal gimana kalau emang ada filter yang begitu ya berarti ya udah bener kata Bang Baji. Takutnya memang itu lucu untuk kalian sendiri, belum tentu lucu ketika dibawakan jadi materi. Kalau kamu ngerasa begitu ya bagus. tepuk tangan dulu dong, Bio Karisma, Senior Stand Up Indo Surabaya, founder bro, founder Stand Up Indo Surabaya. Oke, apa lagi? Anda mau nanya? Silakan. Anda punya abang namanya Gondrong tinggal di Semarang nggak? Enggak. Mas Adanya Mas Gondrong. Silakan Mas, nama saya Udin. Mau tanya tentang mental berkompetisi. Mental berkompetisi. Berkompetisi dalam stand up ya? Ya. Ada tuh beberapa komik atau mungkin teman-teman yang kayak waktu kompetisi nih
katakan ada 10 peserta. Urutan terakhir itu dia memilih untuk tidak mendengarkan sebelumnya, biar tidak derdek. Lah, yang saya lakukan kemarin adalah mencoba mendengarkan biar happy juga. Tapi waktu urutan ke-8 mau ke-10 mau ke-9 itu kayak kok semakin mati gini ya gitu. Gimana Bang? Kamu ke-10. Ya, Semakin, terakhir. semakin mati itu gimana? Semakin redek-redek sambil aduh ya apa ya makan gak yakin, makin gimana gitu. Oh. Maksudnya mental yang baik dalam berkompetisi itu gimana sih gitu. Ini agak susah nanya sama saya nggak pernah lomba. Ya, saya jawab yang berkompetisi ya. Saya tinggal. Banyak yang bilang kalau semakin deg-degan itu semakin bagus Mas. Tapi aku juga nggak tahu di mana bagus ya, karena menurut aku pun sama Suci, dengerin teman-temanku di belakang panggung, temanku ngebadanin, aku juga kadang cuma jalan-jalan aja gitu. Apa ya, treatmentnya Bang beneran nggak balik. Aku lagi nonton. Treatment kan beda-beda Mas maksudku untuk bisa itu ya. Yang penting adalah kamu percaya sama materimu sendiri. Percaya kalau materimu itu udah mau siapin, dan semua orang yang ada di situ juga menyiapkan materi masing-masing. Jadi apapun yang terjadi di atas panggung sebelummu, ya udah itu berkat mereka, dan kamu akan naik ke atas panggung dan melakukan sesuatu yang sama seperti mereka lakukan. Yakin dengan materimu, bawakan, membuat orang tertawa, ya wis. Menurutku mental untuk mau naik kompetisi, ya udah gitu aja. Gak usah bingung sama penampilan sebelummu. Syukur bisa buat tanggapi, misal kan kadang ada gitu tuh, untuk bisa dapat nilai tambah. Mungkin sebelumnya entah anyep atau lucu banget, gimana cara ngerespon, itu aja sih mungkin. Tapi kalau memang kamu punya kepercayaan sama materimu sendiri, kayaknya kayak gitu-gitu nggak akan ada yang khawatir ancok sedurungku lucu banget biar caranya ya, itu nggak akan ada kalau kepercayaan sama materimu sendiri udah 100% dan nggak goyah ya gitu. Karena saya nggak pernah lomba ya, saya jawab dari perspektif saya aja. Emang harus kenal diri kita sendiri aja Untuk tahu mana pendekatan yang kita ambil. Contoh saya, permasalahan saya dulu itu overthinking. Saya tahu ini set lucu, tapi karena saya terlalu sendirian, lama-lama saya jadi lucu gak ya? Lucu gak? Jadi kebanyakan mikir. Jadi saya solusinya malah nonton. Kalau nonton, ketawa sendiri, nggak jadi khawatir. Udah mood enak, nggak overthinking, karena fokusnya nonton kan. Pas dia nonton ya itu lagi yang keluarin joke. Tapi kan tiap orang beda-beda. Kalau ada yang justru terganggu, anjing dia pecah lagi, ngedon gitu. Atau sebaliknya, aduh hanya lagi ngedon nih gitu. Ya, jangan ditonton. Memang beda-beda. Kamu harus tahu kamu yang mana. Gitu ya. Abang ya gondrong ya di Semarang. Gak ada. Terima kasih. Oke. Sebelah lagi. Masih ada waktu guys. Aman aja. Sat, masih ada waktu. Ya, silakan. Hai. Halo Bang. Ya. Saya Mary. Siapa? Mary. Mary. Nah kan tadi Bang Panji ada sempat bilang kayak kita harus bawain materi tentang diri kita sendiri dulu, baru kita observasi terhadap sesuatu. Nah permasalahan yang saya alami Bang, saya tuh sulit menjelaskan diri saya ke orang lain. Contoh katakanlah saya pengen bawa satu beat saya tentang materi makeup artist rumah hantu, dimana audiensnya rata-rata cowok gitu. Sulit banget gitu loh Bang buat menyampaikan maksud saya ke cowok gitu. Itu sih. Sehingga bikin saya down pas open mic, atau sempat dari 7 kali saya open mic, saya tuh sempat pecahnya itu cuma sekali. Itu pun nggak pecah banget, tapi cuma dapat ketawa kecil gitu. Ya. Kalau menurut saya persis kayak Mbak Mary tadi lagi. Mbak Mary itu permasalahan sama kayak si Asma saya di depan ini. Permasalahannya Mbak Mary itu cuma belum bisa nulis joke aja. Karena kan sebenarnya premisnya menarik sekali. Sebagai laki-laki, saya tertarik. Makeup rumah hantu kan, lucu banget anjing. Lucu banget itu. Iya. Khas kan? Apalagi dengan agak lain. Khas banget. Permasalahannya itu bukan dibikin gimana caranya laki-laki peduli, bukan itu. Saya rasa mbaknya
overthinkingnya adalah nggak lucu gara-gara laki-laki nggak ngerti dunia perempuan. Enggak. Nggak lucunya itu bukan karena, nggak ketawanya bukan karena itu, karena mbaknya belum bisa nulis joke. Udah itu aja. Kalau mbak udah bisa nulis joke, akan lucu karena premisnya menarik sekali beneran deh. Nih ya, di antara semua yang konsen di sini, orang yang dalamannya paling menarik, mbak ini yang mbak itu. Yang ini kan namanya buta kan, pemeran Suci buta sebelah, pinjam sebelah ada. Kalau dia lucu benar-benar lucu kalau bisa nulis joke, punya peluang dia nulis Suci. Karena unik, Suci lama-lama toksiknya adalah dari karakter kan? Iya. Iya kan? Karena toksik tuh. Sama, tukang makeup hantu, nggak ada itu, lucu banget. Tapi tantangannya adalah gimana caranya orang ngerti lucunya di mana. Karena kan tadi saya bilang, kendala nulis joke itu bukan soal ide lucu. Masalah gimana caranya kita nyusun kalimat yang bikin orang ngerti lucunya di mana. Itu dong aja. Kan tadi kita bahas ya, orang ketawa karena tiga hal, ketidaksesuaian, hierarki ya, ada yang lebih kuat, ada yang lebih lemah, sama keterwakilan. Nah kita mainnya di mana nih? Misalkan keterwakilan, mereka mungkin nggak ngerti sih dunia makeup hantu, tapi kan mereka ngerti hantu gitu misalnya. Jadi misalnya mereka ngerti ketika ada rumah hantu yang makeupnya jelek gitu misalnya. Jadi kita cari apa ya yang mereka rasakan soal rumah hantu yang saya bisa ceritain ya, sehingga kita bisa mewakili keresahan mereka. Atau ketidaksesuaian, misalnya Mbak harus ngedandanin orang yang mungkinnya lucu banget, mungkin gak ada horor-horornya, tapi Mbak mesti karena ada ketidaksesuaian. Jadi emang harus main, itu kan jadi motif ya. Kalau orang emang mungkinnya kayak udah serem. Kalau orang udah serem sih gampang. Gimana kalau kan motif tuh? Gimana kalau saya mesti ngedandanin Netkote ini kan gak ada lucu, gak ada. Dia lucu gitu, imut gitu. Ini kan main motif kan. Nah jadi menurut saya kendalanya itu bukan karena kayaknya orang nggak ketawa karena cowok nggak ngerti soal pekerjaan cewek ya juga. Orang nggak ketawa karena orang nggak ngerti lucunya. Kalau boleh nambahin, satu hal yang akhirnya aku sadar jangan dilakuin ketika kita jadi komik adalah nyalahin penonton. Itu dulu sempat stuck di situ aku waktu di Jepara. Alah penontonnya aja ya nggak sefrekuensi sama aku gitu. Tapi ternyata memang aku yang kurang jago nulis materinya itu menurutku. Jadi kalau mungkin mbaknya ada di fase itu, mungkin setelah ini bisa sadar kalau salahnya bukan di penonton gitu. Itu dulu aku sempat beberapa bulan atau hampir setahun lebih itu ngerasa bukan penontonku, mereka bukan penontonku, tapi ternyata enggak ada yang salah sama penonton. Komika apa yang nggak bisa dekat sama anak-anak? Apa tuh? Oki Regan. Ya. Terima kasih Bang. Terima kasih saya utama. Tiba-tiba ada kepikiran. Terima kasih Bang. Ya. Satu pertanyaan terakhir. Udah mau sejam kita. Ya silakan. Oh yang baik. Rahayu. Lucu ya. Terus langsung Rahayu Merenges. Mulai malam ini kamu Rahayu Merenges ya. Kamu apa umur Rahayu Merenges? Masalahnya adalah Merenges properti. untuk kamu Merenges, untuk yang lain grogi, lagi lupa, untuk yang lain lagi deg-degan. Intinya komika-komika itu punya masalah sendiri-sendiri yang menghalangi mereka untuk bisa jadi lucu. Nah, sayangnya yang kayak gitu-gitu tuh menurut saya sih masalah pembiasaan.
Bisa nyetir? Ya motor ya, mobil nggak ya? Motor. Waktu awal deg-degan kan? Lama-lama enggak kan? Sama aja. Cuma memang lebih ngeri stand up memang daripada naik motor. Lebih ngeri dilihatin. 10 orang doang ngeliatin tetap ngeri loh. Tetap ngeri. Atau kalau mau coba naik motor di atas panggung dilihatin 10 orang. Kan dia kalau di jalan nggak deg-degan bang. Coba di atas panggung. Aneh. Ya, jangan. Jadi menurut saya sih, dan nggak perlu apa ya, nggak perlu terlalu menyalahkan diri sendiri, kok masih belum sih, kok masih merengek sih. Nggak apa, udah berapa lama sih? Setahun ya? Tapi setahun? Ya, oke. Semakin sering open mic, semakin pembiasaannya membantu Bang Ayu untuk merengek lagi. Iya, makanya saya selalu bilang, nggak sah seseorang menyebut dirinya komika kalau dia cuma stand up di depan kaca setiap kali. Banyak content kreator menyebut dirinya stand up comedy, tapi dia di depan layar terus dikasih sound effect. Dia menipu dirinya sendiri. Kalau komentar bilang, wah ger, wah lucu, wah hebat, dia lagi menipu dirinya sendiri. Kenapa? Karena mungkin joke-nya bagus, tapi di depan orang kebagusan joke itu jadi karena dia groginya itu yang harus diatasi. Mungkin dia udah bisa nulis joke, tapi sebagai pemanggung dia belum bisa. Jadi nggak apa-apa Mbak Ayu, sabar aja. Makin sering open mic, makin sering terbiasa, makin berat mulai tesnya, makin nyampe tuh. Cari nyamannya dulu aja di panggung. Jadi kalau open mic mungkin lucu akan jadi bonus, tapi gimana caranya biar kamu nyaman dulu di panggung. Itu akan bantu banget untuk menghandle emosi, untuk membawakan beat gitu kan. Ini harus marah nih, ini harus serius. Contoh beat marah. Beat marah. Kok bisa sampean merenges terus sih Mbak? Itu marah. Itu bisa mengatur. Kalau udah nyaman di panggung ya, biasa dilihatin orang banyak gitu. Itu nanti akan kebiasa dengan sendirinya. Kalau kata Raman Papasan ini, jam terbang. Aman? Teman-teman sudah 1 jam kita sharing dengan segala kendala yang ada, kita bisa lewatkan, moga-moga bisa jadi pembelajaran, bisa jadi ilmu, semangat. Gak ada yang muncul cepet kok. Selalu ingat Indra Frimawan. Indra Frimawan itu lebih dari 1 tahun open mic setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Nggak pernah lucu-lucu. Bayangin jumlah open mic banyak banget. Dia kalau patah harap nggak jadi Indra Frimawan sekarang, tapi dia karena emang pengen nyoba dan dia disiplin, nyampe juga. Moga-moga teman-teman juga ya. Amin. Terima kasih banyak semuanya. Thank you. Terima kasih. Terima kasih.